kehidupan. Kami bersyukur Tuhan. Dan biarlah malam hari ini menjadi malam Tuhan melawat Moru dan sekitar. Malam hari ini Jadi di mana Tuhan berkenan memulihkan negeri ini. Malam hari ini Tuhan, kami rindu setiap umat Tuhan yang Tuhan sudah bawa hadir di lapangan ini boleh dijamah oleh kekuatan kuasa Tuhan. Dan karena itu Tuhan Yesus, kami semua yang hadir, yang sudah memuji, menyembah, mengagungkan Engkau Tuhan, kami masuk lebih dalam lagi untuk menikmati kebenaran-Mu, menikmati firman Tuhan. Bicara hari ini, bukakanlah, singkapkanlah rahasia kebenaran-Mu Tuhan. Setiap kami boleh dibawa kepada pengertian, kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan oleh kebenaran itu kami dimerdekakan. Terima kasih Bapa di sorga, segala hormat, kemuliaan, sanjungan hanya bagi Tuhan. Hamba yang berbicara atas nama-Mu malam ini, hamba terbatas Tuhan. Biarlah urang Roh Kudus menguasai setiap kata yang hamba-Mu ucap malam ini. Urapan Allah, umat Tuhan juga yang mendengar terbatas. Kami mohon terus memberikan kuasa untuk memahami kebenaran itu, supaya tidak ada satupun yang datang malam hari ini pulang dengan sia-sia. Yang datang dengan berbeban berat mengalami kelepasan, mengalami kelegaan. Yang datang membutuhkan jawaban, oleh firman itu kami beroleh jawaban. Nyatakan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua diberkati malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, sanjungan hanya bagi Tuhan. Serahkan jalannya pemberitaan, mulai dari awal, pertengahan sampai akhir, biar jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, Kudus. Semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan malam ini, bersama-sama dengan saya katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Mama, Saudara semua yang diberkati Tuhan. Shalom. Lagi shalom. Saya sapa dulu yang ada di sebelah kiri saya. Shalom. Yang di tengah shalom. Yang di kanan shalom. Wah, kanan lebih hebat ternyata ya. Coba kita serentak sama-sama. 1, 2, 3. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersyukur malam hari ini bisa ada di saudara untuk berbagi berkat firman Tuhan buat kita semua. Tema yang kita masih sama seperti yang tadi malam sudah kita sama-sama baca dan perhatikan, yaitu biarkanlah umatku pergi. Sama-sama kita sebut dulu. 1, 2, 3. Anak-anak mau tes orang-orang tua, papa mama semua. 1, 2, 3. Coba ulang. 1, 2, 3. Yang bilang itu siapa? Hah? Tuhan. Ucapkan kata-kata Tuhan mesti dengan lebih semangat lagi. Ini bukan kata pendeta, ini bukan kata Musa, ini bukan kata Nabi A, Nabi B. Ini Tuhan yang bicara langsung. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan kitab kita, dalam kitab Keluaran, kalimat yang kita baca malam hari ini, biarkanlah umatku pergi, itu diulang-aling dalam kitab Keluaran 9 kali. Tuhan menghendaki, Tuhan menginginkan supaya tidak ada satupun yang boleh menghalangi, yang menghambat, yang mencengkeram, yang menggenggam umat-umat Tuhan. Dia rindu umat Tuhan harus pergi
pergi kemana? Bukan pergi ke pasar, bukan pergi ke mall, bukan pergi ke tempat keramaian, bukan pergi ke pasar, bukan pergi ke jalan-jalan. Tapi Alkitab berkata pergi untuk beribadah kepada Tuhan. Itu tujuan Tuhan melepaskan umat Tuhan yang ada di Mesir kurang lebih 340 tahun. Mereka ditawan, mereka oleh kekuasaan Firaun, tetapi Tuhan datang lewat hamba Musa dan berkata 9 kali, biarkanlah umatku pergi. Dan malam hari dengarkan baik-baik pesan yang sama Tuhan mau beritakan kepada orang-orang yang ada di Moru dan sekitarnya. tidak boleh ada Firaun-Firaun yang menggenggam Orang Kristen, anak-anak Tuhan, untuk pergi mencari Tuhan dan beribadah kepadanya. Amin. Amin. bilang samping kiri kanan, kita harus pergi beribadah. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita belajar Alkitab, kita menemukan bahwa Firaun itu adalah suatu kekuasaan yang begitu Hebat, kekuasaan yang begitu kuat. Tapi Saudara, Firaun itu bukan nama orang, tapi Firaun itu semacam gelar yang diberikan kepada seseorang yang sedang memiliki kuasa atau pemerintahan. Selain Firaun, ada istilah yang lain atau gelar yang lain di dalam Alkitab yang bukan nama orang, yaitu Herodes. Herodes dengan Firaun itu 11-12 dongpung karakter. Saudara, maksudnya apa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Firaun dan Herodes itu setan, orang-orang yang menduduki jabatan Firaun pada masa itu, dan orang-orang yang menduduki jabatan Herodes pada masa itu di dalam Alkitab, mereka dikendalikan, mereka dipakai oleh setan untuk dalam Tuhan menghambat pertumbuhan iman yang membuat orang Kristen atau umat Allah masa itu tidak bisa bergerak. Mereka diperbudak. Tapi saudara, Tuhan tidak ingin itu terjadi berulang-ulang kali. Tuhan tidak ingin umat Tuhan ada di dalam penjara Firaun. Tuhan tidak ingin umat Tuhan di penjara dalam penjara Herodes. Karena itu Tuhan mengutus di dalam perjanjian lama, dia pakai hamba Tuhan yang bernama Musa, Yosua, untuk membawa orang-orang Israel itu keluar dari cengkeraman Firaun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, alat setan sekarang juga banyak. Bilang samping kiri kanan, jangan sampai kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan kalau zaman Firaun begitu hebatnya mereka berusaha untuk menghambat anak-anak Tuhan. Saya mesti maju sedikit karena saya rasa di situ saya gelap. Tapi ini kamera dong justru pasang di muka sini jadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ini punya gelar yaitu pembalap. Pembalap itu pemuda berbadan gelap. Jadi saudara, saya mesti diterang supaya jangan jadi pembalap ya. Saudara yang terkasih, kalau tidak saudara tidak lihat di muka yang karmana, hanya lihat gigi sah. Nah, saudara yang terkasih, jadi Firaun ini kerja begitu luar biasa pada masa itu. Sekarang tidak ada lagi orang yang disebut atau punya jabatan gelar Firaun itu di Indonesia, tidak ada, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi oknum-oknum yang semacam ini yang dipakai oleh setan itu banyak, dan setan memang kerja terus. Alkitab memberikan catatan bahwa setan sudah pergi ke seluruh dunia. 1 Yohanes 5 ayat 19. Saya minta tolong satu orang akan bantu baca ayat atau dua orang. Kita baca ayat banyak ini malam. Saudara yang terkasih, saya mau tunjukkan ayat-ayat ini kepada kita semua bahwa ini kebenaran, ini tidak bisa dimain-main, saudara. Kalau orang Kristen tidak melihat ini sebagai suatu ancaman bagi kekristenannya, dia tidak sadar bahwa dia sebenarnya juga sedang ada di dalam masa Firaun pada masa itu, hanya beda oknum saja. Saudara terkasih dalam Tuhan, 1 Yohanes 5 ayat 19. Yang main slide ketik cepat.
Ya, silakan dibaca. Mic mati. Bisa minta tolong. Siapa yang jaga sound ya? Oh, itu si Michael. Ada. Satu Yohanes 5 ayat 19. Ya. Cek. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia Seluruh dunia. Dengar baik-baik. Seluruh dunia. Itu berarti mau di Jepang, Amerika, Afghanistan, Palestina, Jakarta, Oepura, turun sampai Moro. Terus lanjut. berada di bawah kuasa Berada kuasa. Siapa jemaat Tuhan sambung? Siapa? Bilang samping kiri kanan, ternyata setan ada di sini juga. iya, berada di bawah kuasa si jahat. Dan saudara, Alkitab berkata begini dalam 1 Petrus pasal yang kelima ke-8. Saudara lihat ayat ini, dibacakan buat kita. Perhatikan saudaraku, ini karena setan ini Keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Silakan kita lihat itu ayat ya. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-18. 8 atau 18. Ya, silakan diklik. 1 Petrus 5 Ya. ayat yang ke-8. Ya. Ya, 1 Petrus 5 ayat ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis. Lawanmu siapa? Lawanmu siapa kencang? Bilang samping kiri kanan, jangan bakawan dan setan. Alkitab bilang lawan lupi kawan, itu repot. Lalu lanjut. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itu kata firman Allah. Itu artinya, saya ulang, saudara terkasih dalam Tuhan, kalau pada zaman yang lalu, pada masa Israel ada di tanah Mesir, Firaun dipakai setan untuk kemudian menjajah, memperbudak. Maka hari-hari ini setan yang sama pernah mencengkeram Firaun dan memakai dia menjadi alatnya untuk menghambat umat Tuhan beribadah. Setan yang sama bekerja hari ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan dia kerja lebih ngeri. Wahyu 12 ayat 12. Perhatikan itu ayat. Kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-12. Ada yang bisa tolong bantu dan mama supaya Wahyu 12 ayat 12. cepat. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian Ya. yang diam di dalamnya. Ya. Celakalah kamu hai bumi, Celakalah hai kamu bumi dan laut. Kenapa? karena iblis telah turun kepadamu iblis sudah turun kepadamu. Alkitab berkata, dalam geramnya yang dahsyat, dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu karena dia tahu bahwa waktunya sudah singkat. waktunya sudah singkat. Tidak lama lagi setan akan dipenjara di dalam neraka. Karena itu hari-hari ini dia kerja banting, Tidak pernah berhenti. Siang malam kita tidur, dia tidak tidur. Kita ngorok, dia tidak ngorok. Dia cari orang untuk dia telan, dia cengkeram, dia makan gigi. Saudara terkasih dalam Tuhan, karena itu kita berkata kita mesti sadar, kita mesti waspada. tidak boleh santai. Kita harus benar-benar meresponi apa yang Tuhan katakan. Keluar kamu dan cari dan pergi dan beribadahlah kepada Tuhan. Amin.
Amin. Bilang samping kiri kanan, iblis yang bikin tidur ini malam. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi setan ini kerja terus. Jangankan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita duduk dengar firman, orang di penginjilan saja setan halang. 1 Tesalonika 2 ayat 18. Perhatikan teks itu. 1 Tesalonika 2 ayat 18. 1 Tesalonika 2 ayat 18. 1 Tesalonika 2 Ya. ayat yang ke-18. Sebab kami telah berniat Itu? untuk datang kepada kamu. Ya. Aku Paulus, Ya. malahan lebih dari sekali. Ya. Tetapi iblis Tetapi telah siapa? mencegah Sabar. kami. Tetapi siapa? Iblis. Iblis bikin apa? Mencegah kami. Jadi setan pun kerja itu mencegah orang. Orang mau datang KKR, setan cegah. Campi KKR. Mau pergi gereja hari Minggu, setan bilang jangan tidur. Makanya koster subuhku lonceng 3 kali juga membuat tidak bangun-bangun. Ya, makanya saudara terkasih dalam Tuhan, orang tinggal di samping gereja Pun kadang-kadang dia tidak ibadah karena memang setan cegana. setan cegah, makanya orang lebih banyak suka hal-hal lahiriah, hal-hal jasmani dibandingkan hal-hal rohani. Orang kalau saudara untuk kerja pada hal-hal yang sifatnya untuk Tuhan. Setan tidak mau ada umat Tuhan yang beribadah kepada Tuhan, ada umat Tuhan yang taat kepada Tuhan, ada umat Tuhan yang mencari Tuhan. Setan tidak mau. Bilang lagi kanan, makanya kita jangan jadi setan. Kadang-kadang orang suka cari setan di mana? Kadang ini karena setan itu pakai orang. Nah, siapa pu HP? Setan su pakai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kenapa kok setan suka cegah orang? Saya suka dengar orang begini bilang, Bapak, kalau kami baca Alkitab itu kenapa? 1-2 ayat itu kan pemata. Tapi kalau kami nonton Facebook atau YouTube atau WA itu biar lama juga kami tidak gelap mata. Mata terang terus. Ya sudah. Karena waktu kamu nonton WA, kamu baca WA, nonton Facebook, nonton YouTube, setan tidak kerja. Tapi waktu kamu baca Alkitab, setan kerja untuk mencegah. Saudara terkasih dalam Tuhan, orang kalau mau pergi kerja sesuatu, kadang dia tidak ada halangan. Tapi kalau mau pergi ibadah itu halangan terlalu banyak. Sebentar ban bocor, nak kempes, kering, nah bensin habis, nah ada sah. kalau mau mandi pi pesta itu kadang aman-aman saja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau orang mau mandi pi gereja, sebentar handuk jadi masalah, odol gigi jadi masalah. Pokoknya semua masalah habis. Karena setan mau kerja. Setan tidak mau saudara beribadah. Makanya saudara terkasih dalam Tuhan, tadi saya katakan 9 kali. Termasuk ayat yang menjadi nats kita 3 malam. Keluaran 9 ayat 13. Kembali tampil ini ayat. Jemaat baca ini kebenaran. Keluaran pasal 9 ayat yang ke-13. Perhatikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga ya. Keluaran pasal yang ke-9 ayat 13. Keluaran 9 ayat 13. Oke. 1, 2, 3. Jemaat Kencang. 1, 2, 3. Tuhan kepada Musa.
Terakhir, kalimat terakhir mulai kata supaya. 1, 2, 3. Supaya mereka beribadah kepadaku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu kemauan. Nah, kenapa Tuhan mau Kita beribadah padanya dan setan tidak mau. Dia pakai cara-cara tadi untuk menghalangi kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena di dalam ibadah itu ada sesuatu. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mesti lihat ini. Yang pertama, ibadah itu menyatakan bahwa kita sedang mengikrarkan iman kita, bahwa kita sudah menjadi ahli waris kerajaan Allah. Kita sudah menjadi orang-orang yang menerima kerajaan sorga itu. Karena itu orang itu beribadah. Ibadah bukan untuk mau selamat, tapi ibadah itu ikrar karena orang itu sudah selamat. Tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan. Lihat ini Ibrani pasal 12 ayat 28. Ibrani 12 ayat 28. Ibrani 12 ayat 28. Ibrani 12 ayat yang ke-20. 8. Ya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Apa itu kerajaan yang tak tergoncangkan? Itu kerajaan sorga. Kerajaan di dunia ini semua tergoncang. Tidak ada kerajaan di dunia ini yang bertahan. Tidak ada, saudaraku. Semua kerajaan akan hancur lenyap. Tapi kerajaan satu itu tidak tergoncangkan. Itulah Kerajaan Allah. sorga. Dan kita sudah terima Kerajaan itu. Nah, kalau sudah terima ini kerajaan yang tak tergoncangkan ke mana? Mari kita baca ini ayat. Silakan. Marilah kita mengucap syukur Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Jadi orang-orang yang sudah terima kerajaan Allah itu pasti, saudaraku, mereka akan menyatakan syukur mereka kepada Allah dengan beribadah, dengan memberi hidup mereka kepada Tuhan. Karena kerajaan yang tak tergoncangkan itu sudah ada di dalam kehidupan kita semua. Amin. Lo setan tidak mau. Dia bilang neraka sepi. Makanya saudara mau mengucap syukur, dia cegah. Saudara Lagi, saudara mau pergi untuk menyembah Tuhan, setan tidak mau. Itulah yang terjadi bagi bangsa Israel tadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau Herodes, kita tahu itu cerita tentang orang Majus. Ya. Jadi memang setan berusaha mencegah. Karena orang mau ikrarkan keselamatan, mengikrarkan tentang kerajaan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selain saudara, ibadah itu menyatakan ikrar keselamatan atau pernyataan bahwa kita sudah terima kerajaan Allah yang tak tergoncangkan. Ibadah itu juga saudaraku, cara Allah memberkati umatnya. Lihat Keluaran pasal 23 mulai ayat yang ke-25. Perhatikan teks ini. Keluaran 23 ayat 25. Kitab Keluaran pasal 23 ayat. Keluaran 23 ayat yang ke-25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Ya. Maka ia akan memberkati roti makananmu, Terus. minumanmu. Ya. Dan aku akan menjauhkan Ya. penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Amin. Yang mau rotinya diberkati, makanannya diberkati, boleh bilang amin. Yang tidak mau boleh bilang amin. Tidak mau. Ya saudara. Jadi semua kita ini kan mau roti makanan diberkati. Usaha diberkati, ladang diberkati. Cara Tuhan memberkati kita lewat ibadah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya setan tidak mau. Setan mau saudara miskin. Setan mau Terpenjara dalam kutuk. Setan mau usaha saudara gagal. Setan mau saudara terkasih dalam Tuhan makan makanan yang tidak di Tuhan. Setan mau saudara menderita. Karena itu adalah tujuan setan. Tuhan tidak demikian. Dia sudah kasih kerajaan Allah gratis.
Dia sudah kasih keselamatan yang paling penting. Tetapi saudara, Alkitab memberikan jaminan kalau orang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Makanan, minuman diberkati oleh Tuhan. Amin. Tapi banyak orang sudah mengerti ini kebenaran, makanya dia tidak ibadah. Banyak orang Kristen mau dipenjara di dalam jerat setan. Dia mau hidup dalam keberkatan keberkatan sementara, itu keberkatan setan. Dengar baik-baik, mau pejabat kah, mau apa sah, saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau kau tidak beribadah kepada Tuhan, dengar baik, Tuhan tidak akan kompromi dengan orang-orang begini. Kalau Tuhan tidak sikat kau habis di masa sekarang, Dia akan datang kau tidak lolos. Jangan bergaya. Ada banyak orang yang lupa Tuhan ketika dia sudah mulai mengalami keberkatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mulai naik. Ketika saudara mulai diberkati, waduh, setan cemburu sekali. Setan tidak suka. Makanya Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setan mulai bikin kita malas ibadah, ya. bikin kita tidak rajin kebaktian lagi, sibuk yang tidak jelas-jelas, supaya nanti berkatmu hilang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah kalau sudah diberkati, orang-orang yang beribadah itu tahu Berkat itu apa? orang-orang Ada kepada Tuhan, dia tahu tujuan dari Allah memberkati dia. Dia tahu. Tapi orang kalau tidak ibadah, ya dia berkat, dia jadi salah gunakan. Makanya jangan heran, ada banyak pemimpin-pemimpin Kristen, jangankan pemimpin sekuler, pemimpin rohaniawan pun kadang-kadang bisa melenceng. Punya selingkuhan di mana-mana, punya wanita piaraan di mana-mana. Jadi pelakor, selingkuhin suami orang dan lain sebagainya. Itu kenapa? Karena dia tidak tahu tujuan daripada Tuhan memberkati dia. Tuhan angkat dia naik, Tuhan kasih dia uang banyak, Tuhan kasih dia jabatan, dia bikin yang lain. Karena memang dia tidak beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau orang beribadah, dia tahu bagaimana Tuhan memberkati dia dengan tujuan tentu untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. kasih dalam Tuhan. Tuhan tidak panggil orang keluar itu dengan tujuan lain. Lihatin ayat 1 Petrus pasal 2 ayat 8 dan ayat 9. Jadi Tuhan tahu kalau kau keluar pergi ibadah, keluar jadi eklesia, jadi gereja. Ini kata eklesia ini muncul di ini ayat 1 Petrus 2 ayat 8 dan ayat 9. Mari. 1 Petrus 2 dan 9. Ya. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Jadi Itu berkat kalau lu tersandung di Tuhan. kalau lu sudah taat firman, kalau tidak taat kebenaran habis. Terus lanjut. Dan untuk itu Ya. mereka juga telah disediakan. Ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Terus. imamat yang rajani, Imamat yang rajani. Terus. bangsa yang kudus, Bangsa yang kudus. Next. umat kepunyaan Allah sendiri, Umat kepunyaan Allah. Untuk apa itu? Lanjut. supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, Supaya Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar tentang Tuhan. Jadi kalau Tuhan jadikan kita umatnya, kita diberkati jasmani, kita dapat kerajaan Allah yang tak tergoncangkan. Itu satu tujuan Tuhan, supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang dengan semua berkat yang Tuhan percayakan kepada kita, supaya banyak orang datang kepada Kristus, supaya banyak orang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak ada yang lain. Setiap lidah, setiap lutut akan bertekad
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ibadah menjadi penting. Ini saya ulang, ibadah membuat kita terima kerajaan yang tak tergoncangkan, mengucap syukur buat kerajaan yang tak tergoncangkan. Ibadah, sekali lagi, roti makanan diberkati. Ibadah membuat saudara dan saya menjadi orang-orang Kristen yang sekali lagi tahu arti berkat itu bagi kita, sehingga tidak ada orang mempergunakan berkat itu dengan sembarangan. Nah, ini saudara terkasih dalam Tuhan, kunci kekristenan. Makanya Alkitab memberikan nasihat kepada kita banyak seputaran tentang tidak boleh tinggalkan ibadah. Perhatikan saudara yang terkasih dalam Tuhan, misalnya Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Ibrani pasal 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ya. Tetapi marilah kita saling menasihati, Ya. dan semakin giat melakukannya, Ya. menjelang hari Tuhan yang mendekat. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Itu aja jelas. Saya ulang lagi, jangan. Itu Alkitab bilang jangan. Kenapa? Karena kalau tidak ibadah yang tadi 4 yang sebut tadi, jadi sonada. Setan soa semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi kalau saudara mau mengalami kerajaan yang tak tergoncangkan, hidup diberkati Tuhan, kalau saudara mau menjadi orang Kristen yang tidak menyalahgunakan berkat Allah, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, beribadahlah, karena ibadah mengandung janji dan mengandung kekuatan yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Lihat ini ayat 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6. 1 Timotius pasal 4 ayat 6. 1 Timotius 4 ayat yang ke-6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang selalu kau ikuti selama ini. Ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul, Ya. dan dongeng nenek-nenek tua. Ya. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Terus ayat 8. Latihan badan ini terbatas berguna. Ibadah itu berguna Dalam segala hal, dalam segala hal, karena mengandung janji, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, jangan malas ibadah. Bilang samping kiri kanan, jangan kena tipu setan. Amin. Anak-anak diam, coba mama-mama dan bapak-bapak sah. Bilang samping kiri kanan, jangan malas ibadah. Bilang samping kiri kanan, jangan kena tipu setan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara mau melihat ini janji-janji, simpel. Alkitab sudah bilang. Saya dulu pemalas kebaktian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya pun bapak didik kami dari kecil rajin ibadah. Tapi begitu saya besar, mulai masuk SMA, malas mulai datang. Saudara yang terkasih, padahal bapak tua sebelum dia titip saya untuk sekolah, dia kasih kos, saudara, dia bawa duluan pi pendeta. Dia bilang, Bapak pendeta, tolong saya pun anak ini supaya dia rajin kebaktian. Saudara, awal-awal memang saya pi rajin, tapi lama kelamaan setan mulai bermain sekotak. Akhirnya, saudara, karena itu gereja juga persis dekat pasar, saya
keluar dari kos bawa Alkitab, tapi sampai di pasar saya pun pikiran berubah. Saudara, tidak lagi menuju ke gereja, terputar di pasar. Terputar sampai habis orang suka keluar gereja, baru saja pulang. Sampai di rumah kos, saya shalom mama kos, shalom mama. Ya. Lalu mama kos bilang, "Su pulang gereja adek?" "Iya mama." Padahal saya gereja di pasar. Hari Minggu begitu lagi, saya pergi lagi saudara. Ya, tapi sama, berhenti di pasar, pulang lagi. Kebaktian orang selesai, saya pulang. Saudara. Itu saya lakukan berbulan-bulan, hampir tahun-tahun. Saudara terkasih, saya tidak sadar bahwa setan mulai bermain. Saya tidak sadar bahwa saudaraku, saya mulai mengalami yang namanya dicengkram oleh kuasa kegelapan. Jadi saudara, orang dicengkram kuasa kegelapan itu bukan hanya dengan manifestasi dia stres, waktu dia merontak, waktu dia saudara terkasih dalam kerasukan setan, bukan hanya itu, tapi ada banyak orang yang sebenarnya sudah kena cek ke setan, saya pakai itu bahasa. Dia tidak sadar, sama seperti saya pada masa itu, di mana saya sudah tidak memperdulikan Tuhan. Tuhan tidak menjadi yang utama nomor satu dalam hidup saya lagi. Itu membuktikan bahwa sebenarnya saya ada di bawah kuasa setan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Padahal Tuhan tidak mau. Tuhan tarik, Tuhan sayang. Yohanes 6 ayat yang ke-42 dan 43. Coba Yohanes pasal 6. Yohanes 6 ayat 42. 42 dan 43. Kata mereka, Ya. "Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Ya, 43. Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku." Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, Yesus bilang begitu. Terus, "Jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa." ia tidak ditarik oleh Bapa. Jadi orang bisa datang kepada Tuhan itu kalau Bapa tarik sendiri. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, jadi saya juga ditarik Tuhan, saudara ditarik Tuhan. Tapi kadang-kadang kita tarik balik Tuhan. Ya saudara, kenapa kita tarik balik Tuhan? Karena setan tarik kita. Setan tarik kita, kita baku tarik. Jadi Tuhan tarik, kita juga tarik. Ya saudara, lama-lama kita terlepas. Jadi milik setan. Kenapa kok kita bisa terlepas? Tuhan tarik kita. Tuhan mau kita datang kepada dia. Lihat 45. Tadi 44 toh, sekarang 45. Perhatikan. Ada tertulis. Ada tertulis Dalam kitab nabi-nabi. 44 coba. 44 dulu. 44. Ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, Terus. jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Ya, terus. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ya, terus ayat 45. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Ya. Dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Mereka semua akan diajar oleh Allah. Terus. Dan setiap orang yang telah mendengar Ya. dan menerima pengajaran dari Bapa, Yang menerima pengajaran dari Bapa. Tadi saya bilang kenapa Tuhan tarik kita, kita tarik balik. Karena kita tidak mau diajar. Kita menolak ajaran Tuhan. Kita menolak firman Allah. Kita menolak suara Tuhan yang datang panggil kita. Makanya setan menang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya betapa penting anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan sutare kita datang kepada Tuhan, kita mesti dengar ajaran, dengar firman. Karena firman yang bikin kita kuat, firman yang membuat kita bisa menang terhadap bujukan setan, hasutan setan, segala kekuatan setan. Itu kalau ada firman Allah yang menjadi kekuatan kita. Ada begitu banyak orang Kristen hari-hari diperbudak terus, dibodohi. Tuhan tarik dia, tapi dia tidak mau. Dia lebih gampang ditarik oleh setan. Karena memang dia
kekuatan bagi dia. Alkitab berkata dengan jelas dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang kelima, bahwa saudara, setiap kata-kata kebenaran yang saudara dan saya dengar itu bukan hanya kata-kata saja, tapi itu ada kekuatan Allah, ada kepastian keselamatan di dalam setiap kata-kata firman, sehingga orang yang mendengar firman pasti dia akan terlepas, dia akan menang, dia tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan setan manapun, karena firman senjata Allah yang luar biasa. Amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya betapa penting anak-anak Tuhan. Tuhan ini sayang kita. Model dia datang tarik ini bukan baru sekarang di Yohanes pasal 6. Sudah dulu kala dalam kitab Kejadian pasal 3, waktu Adam dan Hawa jatuh, dia datang cari. Di mana kamu Adam? Di mana kamu Hawa? Cari untuk bawa keluar. Dan Adam respon, Hawa respon. Meskipun mereka harus tinggalkan Taman Eden. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan rindu hari-hari ini kita respon akan kebenarannya. Tuhan rindu hari-hari ini semua melihat ajaran menjadi sesuatu yang penting dalam hidup kekristenan. Kalau saudara mau terus beribadah kepada Tuhan, biarkanlah umatku pergi untuk beribadah kepada Allah. Maka saya ulang, firman menjadi dasar, kekuatan untuk kita tetap mencari Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Aku tetap setia. Amin. Ini jemaat, kita lihat Wahyu pasal 2 ayat 10. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 10. Perhatikan teks itu. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ya. Sesungguhnya iblis akan menempatkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan meroleh kesusahan selama 10 hari. Saudara, iblis akan berusaha coba kita, bikin kita susah. Tapi Alkitab bilang apa? Next. Hendaklah engkau setia sampai mati. Setia sampai apa? Mati. Setia sampai apa? Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, jangan setia di tengah jalan saja sampai mati. Sampai mati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu kalau ada firman. Kalau tidak ada firman, siapa mau kasih kuat ketemu? Tidak bisa. Hari-hari ini setan pun kerja lebih ngeri. Saudara, setan pun pekerjaan lebih dahsyat. Tapi kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh menyerah. Firaun baru muncul. Herodes baru muncul. Nah, malam ini saya mau tunjukkan beberapa Herodes yang kita mesti waspadai. Yang suka menghalangi orang, sehingga orang tidak sadar sebenarnya dia sudah tidak ibadah kepada Tuhan Allah. Orang tidak sadar sebenarnya dia tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, malam ini kita akan lihat, saudara, apa saja Firaun yang masih menghalangi orang ibadah. Firaun yang masih mencegah saudara supaya saudara tidak mengucap syukur buat kerajaan Allah yang sudah tak tergoncangkan, itu yang sudah terima. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Allah beritahu kepada kita, semua pemberitahuan Tuhan ini jelas, supaya kita mulai respon ajaran ini, supaya kita mulai bisa kanter, kita mulai bisa filter, kita mesti bisa menghalangi, membatasi, bikin proteksi diri. Saudara yang terkasih, yang pertama yang setan pakai menjadi alat atau Firaun yang bikin orang tidak beribadah kepada Tuhan sekarang adalah harta, uang, kekayaan. Ini menjadi sesuatu momok. Banyak orang sudah tidak mau ibadah lagi karena masalah harta, uang, kekayaan, bikin dia sudah tidak mau cari Tuhan lagi. Lihat Matius pasal 6 ayat 19 mulai. Matius pasal 6. Matius 6 ayat ke 19. Ya.
Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi nyengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ya. Terus. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Kumpul harta di sorga. Terus. Di sorga nyengat dan karat tidak merusakkannya. Ya, ya, next. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang bagaimana mau bisa menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, kalau dia punya harta, uang, harta, kekayaan, tidak bisa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ibadah-ibadah mah dia ingat, dia pas angkat tangan begini, Tuhan tolong. Pas angkat tangan begini ingat, tadi beta lupa kunci ada taruh di. Fokus hilang, Tuhan hilang. Harta membuat orang akhirnya lupa Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada menyembah dia ingat, aduh, babi dong di kandang belum kasih makan, ini memang lu tadi bangun terlambat, bangun fuik. Makanya orang ibadah tuh kadang-kadang setengah. Ya. Ibadah dia gelisah kiri, gelisah kanan, karena dia pun pikiran tidak di dalam gereja, dia pun pikiran tidak di ibadah, dia pun pikiran ada di tempat lain. Ya. Orang ibadah mesti dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Tidak bisa ibadah setengah-setengah. Makanya di mana hartamu berada, di situ hatimu. Kalau hartamu adalah Tuhan Allah, maka hatimu ada di Tuhan. Tapi kalau hartamu ada di uang, ada di pekerjaan, ada di jabatan, ada di segala macam, kau tidak bisa menyembah Tuhan. Amin. Ada separuh bikin gereja model kayak dia pun tempat kerja. Jadi karena di tempat kerja dia pejabat, kepala bagian, kepala seksi, camat, segala macam, dia bikin tempat ibadah model kayak begitu. Weh, semua itu hamba Tuhan. Kita ini hamba, kita bukan Tuhan. Hanya satu Tuhan, dan dialah Raja di atas segala raja. Amin. Kita pun pakaian dinas, ini kitanya pakai di dunia. Tuhan mesti dihargai, Tuhan mesti dihormati lebih dari segalanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu betapa penting anak-anak Tuhan. Tapi ada banyak orang Kristen hartanya memang bukan Tuhan. Jadi saya bilang tadi, dong bikin tempat kerja di dalam ibadah, dong bikin tempat kerja. Kita tidak boleh. Kita boleh bos di tempat kerja boleh, tapi di dalam ibadah, di dalam rumah Tuhan, kita semua hamba Tuhan. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya pernah doakan orang yang mengalami kebangkrutan habis. Saya ingat, saudara, sebelum dia bangkrut, dia pun kaki dua-dua naik di atas kursi, di atas meja. Baru dia goyang-goyang kaki. Kopi, teh, itu kan dia lupa buat. Giliran su bangkrut, saudara, kita tidak suruh berlutut, dia sendiri turun berlutut. Bapak, aku menyerah. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa bertahan. Alkitab berkata, kau peroleh seluruh dunia, tidak ada guna kalau kau kehilangan nyawamu. Matius pasal 16 ayat 26. Tampil ayat itu. Worship bisa tampil ayat. Kok jangan tulis khotbah ayat muncul ke orang lihat. Permain itu ayat. Matius 16 ayat 26. Matius 16 ayat 26. Ya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, peroleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawa? Nyawa saudara guna. Peroleh semua tapi kehilangan nyawa apa guna? Karena nyawa kita tidak bisa ditebus dengan harta, tidak bisa ditebus dengan emas, tidak bisa ditebus dengan perak,
Hanya ada satu, darah Kristus, darah yang mahal yang ditumpahkan di atas Golgota, di Kalvari. Darah itu yang menebus saudara dan saya. 1 Petrus 1 ayat 19. Lihat ayat itu. 1 Petrus 1 19. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Oh, terus. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak ditebus dengan itu. Terus. Melainkan dengan darah yang mahal. Melainkan yang mahal. Jemaat, kalimat ini yaitu 1, 2, 3. Darah Kristus yang sama seperti darah domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Darah Kristus, darah Kristus, darah Kristus, kita ditebus. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita belajar perjanjian lama, orang-orang pejabat-pejabat yang takut akan Allah, ada Daniel, ada Zakarias, bukan Sadrak, ini selalu pada nama. Ini Daniel, terus di dalam kitab Sefanya pasal 4 ayat 6, Serubabel bilang, bukan dengan kekuatanku dan bukan karena keperkasaanku, bukan, tapi karena Tuhan saja, bukan yang lain. Itu karena mereka tahu hanya Tuhan, hanya Kristus, hanya Dia yang sudah datang di atas Golgota. Dia lebih tinggi di atas segala-galanya. Amin. Makanya Bapak, saudara semua, Bapak mesti ingat itu. Harta jam bikin botong bodoh. Ya, bet mesti ngomong ini. Harta jam bikin kotong bodoh. Bapak Mama. Ada ayat dalam Lukas pasal 12. Orang kaya yang bodoh. Ada ayat di dalam Lukas 16 ayat 19 mulai tentang Lazarus dan orang kaya itu kan yang mati binasa tuh. Karena itu kaya bodoh. Tuhan menghendaki kita kaya, diberkati, Tuhan mau. Bukan Tuhan tidak mau orang kaya. Tapi Tuhan benci orang yang menjadikan harta itu sebagai segalanya dalam dia hidup. Tuhan selalu suka. Makanya kalau Tuhan kasih kita sesuatu, pakai itu semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau Tuhan kasih uang, pakai uang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau Tuhan kasih mobil, pakai mobil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan kasih baju baru, pakai baju baru untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan menyanyi tidak jelas. Pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sepatu baru pakai pi gereja. Semua pakai untuk memuliakan nama Allah. Karena Dia yang sudah beli saudara dan saya, harganya lunas dibayar di atas kayu salib, bukan dengan darah, bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah yang mahal. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan. Makanya orang kalau susah dari ini, harta tidak bisa gantikan siapapun. Saudara bayangkan, untuk tebus satu nyawa saja, berapa ribu ekor babi yang dikorbankan? 2.000 ekor babi. Kita kali satu babi 5 juta. Hanya untuk satu nyawa. Itu berarti nyawa manusia itu terlalu berarti bagi Tuhan. Amin. Karena itu ingat, waduh Tuhan terima kasih. Saya mau balas Tuhan pun kebaikan dengan cara apa? Hanya dengan membawa hidup saya, mempersembahkan hidup saya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Bilang samping kiri kanan, harta no way. Jesus number 1. Haleluya. Kita main bahasa Inggris. Tadi itu anak kicik sama nyanyi bahasa Inggris. Nah. Yesus jangan Yesus no way. Harta number 1. Itu tuh otak tabalik. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, harus Yesus
satu-satunya harta tidak ada artinya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, iblis sekarang suka pakai harta. Ya, dia bikin manusia cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10 bilang begitu. Mari kita lihat itu ayat. 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 Ya. ayat yang ke-10. Ya, silakan. Ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ya. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Sudah lihat itu. Orang menyimpang dari iman gara-gara apa? Uang. Saudara, jangan. Kita boleh pakai uang, tapi jangan cinta uang. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu hari ini saya ulang, setan sedang pakai itu alat yang namanya harta untuk bikin orang meninggalkan ibadah. Tapi hari ini pesan Tuhan, ajaran firman jelas buat kita semua. Ternyata Tuhan di atas harta kita. Tuhan di atas segala-galanya. Saya tidak boleh karena harta tinggalkan Tuhan. Harus Tuhan, saya rela tinggalkan harta. Itu orang Kristen yang menyadari betapa Tuhan itu luar biasa di dalam hidupnya. Itu kita semenang itu. Kalau kita bikin begitu, setan sukalat. Dia tidak bisa lagi. Itu satu ronde di sukalat. Saudara. Ya. Tapi yang kedua yang setan biasa pakai, selain harta, saudara yang terkasih dalam Tuhan, setan itu suka pakai hal-hal duniawi, hal-hal kedagingan, bikin orang tidak bisa lagi beribadah kepada Tuhan. Orang mungkin masih pergi gereja, tapi dia sebenarnya tidak ibadah lagi. Ya, dia sebenarnya pergi gereja, tapi dia tidak ibadah. Karena saudara, saya mesti jelaskan ini, pergi gereja itu belum tentu ibadah. Ini lebih dalam ini. Karena ibadah bukan hanya bicara soal hidup kita, itu ibadah. Lihat Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Jadi tidak bisa orang kalau hidupnya masih duniawi, serupa dengan dunia, lu persembahkan apa? Memang Tuhan datang mencari orang berdosa, benar. Tapi tidak boleh hanya sampai di itu kalimat. Kalimat selanjutnya supaya bertobat. Nah itu. Bertobat itu apa? Bertobat itu tinggalkan dunia. Tinggalkan halal daging. Tinggalkan halal yang membuat kita tidak bisa berhubungan dengan Allah. Yang bikin kita najis, kotor. Itu kita mesti tinggalkan. Tuhan datang cari orang berdosa, tidak cari orang benar. Tapi supaya bertobat. Roma 12 ayat 1, ayat 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, Ya. demi kemurahan Allah, Ya. aku menasihatkan kamu, Ya. supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, Itu. dan yang berkenan kepada Allah. Ya. Itu adalah jemaat sambung. Ulang, itu adalah jemaat sambung. Bilang samping kiri kanan, ibadah itu bukan hanya pergi gereja. Persembahkan hidup. Kudus, berkenan kepada Allah. Tapi kan setan tahu. Makanya setan itu saudara, orang banyak masuk dalam keduniawian. Supaya dia masih gereja, dia masih Kristen, tapi dia tidak mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan. Saudara, jemaat Korintus, ya, nanti kita lihat ini ayat 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Tampil dulu. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Saya mau cerita sedikit tentang jemaat Korintus. 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 Ya. ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus? Yang diam di dalam kamu. Yang diam di dalam kamu.
Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Iya. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu bukan milik kamu sendiri. Terus ayat 20, perhatikan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Iya. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa ini ayat muncul? Saudara bisa melihat konteksnya. Paulus sedang bicara tentang bagaimana jemaat Korintus hidup dalam percabulan. Saudara, di Korintus itu ada satu bukit namanya Bukit Akrokorintus. Bukit Akrokorintus itu disediakan wanita-wanita pelayan. Itu ada 1000 wanita yang siap melayani laki-laki hidung belang. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, kenapa mesti ada itu Bukit Akrokorintus? Saudara, orang-orang Yunani itu terkenal dengan yang namanya penyembahan-penyembahan atau kuil-kuil, dewa-dewa. Salah satu dewa mereka atau salah satu dewi mereka itu namanya Dewi Diana. Itu dewi kesuburan. Saudara, Dewi Diana itu kan senang kalau ada laki-laki yang naik ke Akrokorintus dan melakukan persetubuhan dengan wanita 1000 yang sudah disediakan itu. Kalau Diana senang, maka Diana kirim hujan datang. Kalau kirim hujan datang, padi tumbuh, jagung tumbuh. Ya. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, di Korintus itu, kalau mereka mulai alami kekeringan, maka dong tinggal naik di Akrokorintus. Tidak ada mama-mama yang larang. Malah mama-mama bilang, Bapak, Kobus naik sudah. Kita ini ada kering setengah mati ini. Kalau bapak-bapak tidak naik, bahkan mama-mama suruh, ayo cepat, naik. Itu kalau Kobus-Kobus sekarang dong hidup di Korintus. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi mereka harus melakukan persetubuhan. Lalu sekarang mereka sudah jadi Kristen. Waktu mereka jadi, mereka pikir ya masih lama juga, tidak apa-apa. Kita naik di Akrokorintus, habis itu baru kita pi sinagog, pi ibadah, pi gereja. Saudara, Paulus bilang tidak bisa dong. Masa kamu anggap itu bait suci itu adalah tempat untuk percabulan? No, bait suci itu adalah bait di mana Allah berdiam di dalamnya. Allah tahu kamu lunas dibayar. Sekali lagi, lunas, tidak kredit, tidak cicil, lunas. Kamu bukan milik kamu sendiri, tapi kamu milik Allah. Berikan hanya untuk Tuhan, bukan untuk wanita pelacur. Amin. Dengar baik-baik yang tukang selingkuh. Dengar baik punya istri lebih dari satu padahal istri masih hidup. Dengar ini malam. Lu biar rajin gereja, tapi lu hidup dalam percabulan. Dan tidak bisa. Lu sedang hidup dalam percabulan. Hormat bagi. Hormat apa? Itu tidak hormat Allah, justru menolak Allah. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7-8. Lihat ini ayat. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk apa yang cemar. Allah panggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Terus? Karena itu, siapa yang menolak ini? Siapa yang tidak mau hidup kudus, menolak kudus, itu dia tolak siapa? Lanjut. Bukanlah menolak manusia. Bukan tolak manusia, tapi tolak siapa? Melainkan menolak Allah. Menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Jadi ada menyanyi hormat bagi Allah Bapa, tapi ada tolak Tuhan Allah. Karena Allah tidak panggil kita untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Makanya dia bilang, keluar kamu dari Mesir, biarkan umatku pergi. Karena sekali lagi,
Kalau tetap di Mesir, hidup mereka tidak berubah. Mereka akan jadi seperti orang Mesir, hidup dalam duniawi, hidup dalam kemabukan, hidup dalam pesta pora, hidup dalam kedagingan, iri hati, benci, perzinahan, percabulan. Mereka ada di sana dan Tuhan tidak mau keluar. Itulah. Makanya kita semua disebut gereja, itu disebut gereja. Eklesia itu artinya yang dipanggil keluar. Itu gereja. Dipanggil keluar dari mana? Dari gelap. Supaya datang di terang. Siapa yang kasih ketong terang? Tuhan. Yesus. Makanya umat Tuhan, sekali saya mau serukan buat kita semua yang ada di Moru. Saya percaya bukan tema kebetulan. Tuhan punya maksud untuk mau memberkati orang-orang Moru dengan begitu luar biasa. Dia mau beri kerajaan yang tak tergoncangkan bagi semua orang-orang yang ada di Moru. Terutama saudara yang malam hari ini hadir. Tuhan ingin kita semua memberi hidup kita kepada Tuhan. Mungkin kita datang dengan kenajisan, kita datang dengan kotor. Tapi sekali lagi kalau Anda buka hati untuk Tuhan dan berkata, Tuhan aku mau bertobat, aku mau berubah, aku mau persembahkan hidup kudus kepada Tuhan. Dengar baik, Tuhan itu bukan manusia yang gampang menolak orang. Dia adalah Tuhan yang penuh kasih. Kalau engkau datang kepadanya, dia buka hati, dia bukakan dirinya untuk saudara. Saudara akan menerima dia dan saudara akan mengalami Kristus dalam hidupmu. Yang lama pasti akan pergi, bukan karena saudara dan saya, tapi karena dia yang bekerja dalam hidup kita sekali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya saya yang tadi saya bilang pemalas gereja itu ya. Kenapa saya parkir di pasar? Karena saudara di pasar di Atambua itu hari Minggu itu adalah pasar rame. Dan di pasar itu saudara yang terkasih dalam Tuhan ada main judi nah, ada akrobatik nah, itu zaman tahun 90-an itu. Saudara. Jadi saya itu saya mulai tanganga dia yang main akrobatik, main judi nah, pokoknya semua. Jadi saya tidak. Makanya saudara Alkitab saya kasih masuk di dalam baju. Buka baju, itu kasih Alkitab di dalam. Ya. Hasil itu mulai bermain judi. Lihat-lihat jam. Wih, suka keluar gereja. Pulang. Saudara. Keduniawian membuat kita tidak bisa beribadah kepada Allah. Dan itu alat setan. Setan pakai duniawi untuk membuat kita hidup tidak lagi menyembah Tuhan. Tidak beribadah kepada Tuhan. Tapi saya ulang. Tuhan sayang kita semua. Lewat ajarannya, lewat firmannya, dia rindu kita kembali kepada dia. Ada amin? Lihat ayat yang kedua dari kitab Roma pasal 12. Tadi kita baca ayat 1. Kita lihat ayat yang kedua. Ini kata firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, ya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, ya, yang berkenan kepada Allah, terus, dan yang sempurna. Makanya Tuhan bilang jangan serupa dengan ini dunia. Kalau kita serupa dengan dunia, kita sudah tahu mana Tuhan mau dan mana Tuhan tidak mau. Mana kehendak Allah dan mana bukan. Kita tidak tahu karena kita serupa dengan dunia. Tapi Tuhan sekali lagi sayang kita. Dia datang, dia mengajak kita. Makanya ada ayat dalam Matius pasal 11 ayat 28-29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku ini rendah hati dan lemah lembut, engkau akan mendapatkan ketenangan. Ada amin? Datang kepada Tuhan. Memang kita rasa susah untuk kasih lepas ini beban dunia, kedagingan kita susah. Tadi malam Pak Mul banyak singgung soal jangan rokok, jangan mabok, jangan segala macam. Kita susah. Saya pengalaman dengan itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya perokok, saya peminum, saudara, dan susah untuk lepas. Tapi Alkitab mengatakan itu bukan ayat sembarangan yang undang kita, yang undang kita pemilik kehidupan yang ciptakan kita. Masa dia tidak mampu rubah hidup saudara dan saya? Itu mustahil. Amin.
Tapi ada banyak orang sana mau datang kepada Tuhan. Tuhan panggil dia, mari, mari, mari. Tapi dia tidak mau. Wahyu pasal 3 ayat 19 dan ayat 20. Perhatikan ayat itu. Wahyu pasal 3 ayat 19 dan 20. Wahyu 3 19 dan 20. Ya. Barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu, bertobatlah. Itu, relakan hati dan bertobat. Tuhan sayang kita. Terus ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu. Dia berdiri di muka pintu. Terus Dan mengetok. dia ketok. Terus Jikalau ada orang